Indonesia datangnya bukan dari kami. Suara itu justru muncul dari tempat ini. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang kembali menjadi sorotan. Satu persatu serangan balasan ke pihak yang dianggap lawan dilancarkan oleh Panji Gumilang melalui gugatan perdata. Kali ini, gugatan dilayangkan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Panji Gumilang menggugat Ridwan Kamil karena dinilai pernah memberikan pernyataan yang dianggap menggiring orang lain untuk berpikir negatif terhadap Ponpes Al Zaitun serta Panji Gumilang. Ada pihak lain yang dipintakan oleh klien kami untuk digugat ya, dan hari ini sedang proses ya, itu inisialnya RK, ya. Nanti mungkin karena kami belum selesai dalam proses, belum bisa kami sampaikan secara lugas di sini. Lantas apa tanggapan Ridwan Kamil atas gugatan hukum Panji Gumilang itu? Dan inilah jawaban orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat ini. Semua urusan ada konsekuensi hukum, yang penting kita selalu berdasar pada asas dan aspek hukum. Sudah sering saya seperti itu. Seperti juga Pak Mahfud MD, kita jalani aja proses ini, karena kepentingan masyarakat jauh lebih penting daripada kepentingan seorang atau dua orang. Sejak bergulirnya polemik panas Pondok Pesantren Al Zaitun, Ridwan Kamil tak tinggal diam. Ia terus berupaya menuntaskan polemik ponpes yang ada di wilayahnya itu. Ia membentuk tim investigasi yang terdiri dari pemerintah, Majelis Ulama Indonesia MUI, serta alim ulama. Tim investigasi bentukan Ridwan Kamil itu juga pernah memanggil Panji Gumilang guna klarifikasi atas kontroversi Al Zaitun. Kini Ridwan Kamil digugat Panji Gumilang. Pemprov Jawa Barat pun turut menyiapkan upaya hukum untuk menghadapi gugatan pentolan Al Zaitun itu. Nah, ketika gugatan terhadap gubernur, artinya ini kelembagaan, bukan pribadi RK. Nah, ketika bicara kelembagaan, artinya pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di kami juga kan ada Biro Hukum, tentu kami tidak lepas dengan konsultasi koordinasi. Bagaimana beracara kalau memang ke depan harus ada urusan hukum. Tapi poin pentingnya adalah Pak Gubernur sudah menanggapi dan sudah menyatakan tahu itu, kemudian nggak ada masalah karena ini negara hukum. Artinya beliau patuh hukum, taat hukum, dan siap mengikuti proses itu. Kalau memang jadi gugatan, boleh jadi besok lusa dicabut lagi, kan kita nggak paham. Tapi poin pentingnya adalah kita siap menghadapi gugatan itu. Dan yang kita tunggu adalah substansi materi apa yang digugat itu. Pokoknya kita ingin melayani lah semuanya, walaupun ini kesannya melawan, tapi ya kita layani itu kan baik gitu ya. Tapi poin pentingnya yang perlu kita catat bersama adalah Pak Gubernur sebagai kepala daerah itu sudah berbuat untuk negara ini, di mana keresahan-keresahan ini direspon dengan baik. Bukan kali ini saja, Panji Gumilang mengambil langkah hukum terhadap pihak yang dinilai menyudutkannya. Pada awal bulan Juli, Panji Gumilang menggugat Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Anwar Abbas dan sekaligus MUI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Panji Gumilang merasa dirinya mengalami kerugian imaterial yang sangat besar sehingga melayangkan gugatan bernilai fantastis, yakni 1 triliun rupiah. Sidang perdana Panji Gumilang melawan MUI ini telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 26 Juli. Ternyata tadi sidang diskor, ya. Saya tidak tahu alasan kenapa diskor, tapi setelah saya datang, kemudian skor dicabut, ya. Nah, setelah itu saya diberi kesempatan berbicara. Saya hanya menyatakan bahwasanya ya saya ini adalah seorang yang Pancasilais, ya. Dan saya yakin serta percaya bila falsafah bangsa kita dengan Pancasila ini sudah diutak-utik, maka persatuan dan kesatuan di negeri ini akan mulai terusik dan akan terancam. Dan saya takut sekali negeri yang saya cintai ini, yang namanya NKRI ini,
bubar gara-gara ada pihak-pihak tertentu yang ingin bermain-main dan memainkan Pancasila. Nah, oleh karena itu kata Tuan Hakim tadi, karena wakil dari MUI belum hadir, maka sidang ditunda tanggal 2 Agustus. Insya Allah saya datang lagi. Sebelumnya, Panji Gumilang juga sempat membuat geger dengan menggugat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Gugatan itu angkanya lebih fantastis, yaitu 5 triliun rupiah. Namun akhirnya gugatan terhadap Mahfud MD itu dicabut. Yang terkini bahwa berkait dengan gugatan dari klien kami kepada Pak Prof. Mahfud MD, ini sebetulnya kemarin itu ada miskomunikasi sedikit di antara kami dan tim kami ya. Sebetulnya untuk gugatan ini seharusnya belum masuk dulu didaftarkan ke pengadilan, namun karena itu sudah masuk ke Eko, ternyata itu sudah terupload dan seterusnya, kemudian terpublish lah ke masyarakat. Nah, sebetulnya kami sudah menyampaikan bahwa berkait dengan urusan ke Pak Mahfud MD ini kita tunda dulu. Kami bahwa gugatan yang didaftarkan kemarin itu diminta untuk dicabut dulu, tidak dilanjutkan. Dugaan penyalahgunaan aliran transaksi keuangan di Ponpes Al Zaitun oleh Saudara Peggy. Karena yang berbicara untuk membuka hubungan diplomatik antara Israel dan Indonesia, datangnya bukan dari kami. Suara itu justru muncul dari tempat ini. Proses hukum kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun